Kalau atas daerah bukan persegi panjang berarti salah satunya itu kurva atau enggak garis. Oh, berarti yang di part 2 ya. Yang mana ya soalnya? Soalnya gimana coba? Yang hitung integral lipat dari daerah S, X kuadrat plus 2Y dA, yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Akar X, coba ya. Integral lipat ya. Yang contoh soal nomor 1 bukan? Bukan contoh soal, Bu, tapi soal latihannya. Oh, soal latihan. Iya, Bu. Saya tulis dulu. X kuadrat ditambah Y 2Y. Yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Kalau oke, ini ya saya share screen. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini adalah
diminta integral lipat 2 ya atas daerah A, yaitu x kuadrat ditambah 2y yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan akar x. Sudah digambar belum? Y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan akar x itu gimana posisinya? Sudah Bu, tapi bingung gitu nentuin daerah S-nya. Daerah yang diarsirnya gimana? Kalau y sama dengan x kuadrat, kurvanya coba kita gambar ya. Kita ambil posisi yang pas dulu. Nanti biar tahu lokasi daerah yang diarsir itu yang bagian mana. Kemudian kita ambilnya itu batasnya berapa untuk batas X-nya. Nah, maka di sini Y sama dengan X kuadrat. X-nya ini belum. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian ada satu lagi batasnya Y sama dengan akar X. Nah, berarti kan daerah perpotongannya titiknya berapa sama berapa nih? Coba. 1,1. Sama? Ini berapa? 0,0. Nah, 0,0 dan 1,1. Berarti kalau seperti ini, kalian ngambilnya batas X-nya yang mana dan batas Y-nya yang mana? Coba. Berarti batas X-nya dari berapa sampai berapa? Batas X-nya. Dari 0 sampai 1 bukan? Nah, dari 0 sampai 1. Kemudian batas Y-nya? Biasanya batas atas kurang batas bawah. Berarti yang warna hijau ini apa? Kurva apa ini tadi yang warna hijau? Ini kan yang atas. Akar X. Ya, sama yang ini. Y sama dengan X kuadrat. Maka di sini bentuk integralnya. Nah, ini 0 sampai 1. Kemudian ini dari akar X ya tadi ya. Batas atasnya yang akar X. Berarti di sini X kuadrat. Di sini adalah akar X. Kemudian di sininya adalah X kuadrat ditambah 2Y dy dx. Nah, kan ini jelas nih gambarnya ya. Titik potongnya itu ada di 0,0 dan 1,1. Nah, maka di sini batas X-nya itu adalah 0 sampai 1 dan batas Y-nya adalah X kuadrat sampai akar X. Kenapa yang X kuadratnya ini ada di bawah? Karena kalau kita lihat di gambar yang ini, batas yang di atas ini adalah sebagai Y sama dengan akar X. Berarti ini batas atasnya. Kemudian yang ini batas bawahnya. Berarti batas bawahnya adalah X kuadrat. Nah, maka di sini bentuk integralnya adalah batas Y-nya X kuadrat sampai akar X dan batas X-nya adalah 0 sampai 1. Nah, berarti ini tinggal diintegralkan. Coba integralkan. Yang mana dulu? Y dulu atau X dulu? Y dulu, Bu. Y dulu. Jadi berapa? Jadi berarti di sini masih ada. Berapa? X kuadrat Y ditambah Y kuadrat. Ya, Y kuadrat. Dengan batas Y-nya sama dengan X kuadrat dan batas Y-nya sama dengan akar X di sini adalah dx. Oke, substitusikan. X kuadrat akar X ditambah akar X kuadrat dikurangi kurang X pangkat 4 ya.
Ya, Ditambah ditambah wait, X pangkat X pangkat 4 juga. 4 juga. Oke. Nah, ini jadi berapa nih? X kuadrat dikali akar X. X pangkat 3/2. 2,5. 5/2 ya. X pangkat 5/2 ditambah X dikurang 2X pangkat 4. Nah, di sini masih ada integral dari 0 sampai 1 dx. Di sini masih ada integral 0 sampai 1 dx. Ya, integralkan X-nya. Berapa? 2/7 X pangkat 7/2. 1/7/2 ya, berarti 2/7 ya, betul. 2/7 X pangkat 7/2 ditambah setengah X kuadrat setengah X kuadrat dikurang 2/5 X pangkat 5. 2/5 X pangkat 5. Nah, ini tinggal substitusi batasnya 0 sampai 1. Nah, itu kalau yang untuk bukan persegi panjang. Bahkan mana ini tinggal disubstitusi ya, udah bisa sampai sini. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Mana kalkulus 2 diktatnya? Nah, kalau yang integral lipat untuk daerah bukan persegi panjang, satu lagi untuk integral lipat 2 dalam koordinat polar. Silakan kalau masih ada yang mau dibahas dulu, yang integral lipat 2 bukan daerah persegi panjang. Selain dari batasnya itu sama-sama kurva, dia juga bisa X-nya itu bentuk kurva, Y-nya juga bentuk kurva. Tapi apa yang biasa saya keluarkan itu yang ini, yang satu itu bukan kurva dan yang satunya kurva. Jadi harus benar-benar dilihat tuh gambarnya. Kalau tidak ada titik potongnya ya cari titik potongnya dulu agar tahu batas dari sumbu yang lain. Kalau yang ini kan tadi hanya diketahui batas di sumbu Y. Nah, batas sumbu X-nya kan belum ada kan, maka kamu cari dulu dari kedua titik potong kurva tersebut. Waalaikumsalam. Begitu ya. Nah, kalau nggak ada yang tanya ini, berarti saya bahas yang untuk polar. Nah, kalau koordinat polar gimana bentuknya?
otomatis dia bukan dx dy. Gimana kalau koordinat polar? Bentuk integralnya. Dia kalau polar itu kan berarti ada jari-jari ya, dan juga ada sudut. Nah, jadi integralnya dia akan menggunakan jari-jari dan juga sudut. Nah, yang udah dilihat kan ya videonya sebelumnya. Nah, di sini integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, di mana untuk integralnya di sini kalau dia kartesius ya, dalam koordinat kartesius yaitu x dan y, maka di sini bentuk integralnya di sini adalah dA atas area yang ini ya. Nah, di sini batasnya ada batas x dan juga batas y. Nah, si X dan Y ini bisa diganti dalam bentuk koordinat polar. Nah, kalau sudah berhubungan dengan koordinat polar, maka di sini nih ujungnya ini bukan dx dy lagi, tetapi r, dr, dθ. Maka diintegralnya terhadap r-nya atau jari-jari dan juga diintegral terhadap θ-nya atau sudut. Nah, kalian harus ingat yang perubahan koordinat kartesius menjadi polar dan juga polar dalam koordinat kartesius. Nah, itu dinyatakan dengan x-nya sama dengan r cos theta dan y-nya sama dengan r sin theta. Nah, ini ada di pembahasan video saya tentang koordinat kartesius dan koordinat polar. Nah, maka untuk semua X ya, itu nanti akan disubstitusikan dengan R cos theta dan Y-nya ini disubstitusikan dengan R sin theta. Nah, misalnya di sini nih ada contoh integral, yaitu integralnya adalah dy dx dengan batas Y-nya adalah 1 sampai X dan batas X-nya sama dengan 1 dan akar 3. Nah, berarti kita tahu dulu kan Y-nya itu lebih dari 1 kurang dari X. Kemudian X-nya kurang dari 1, lebih dari 1 dan kurang dari akar 3. Nah, maka kalau kita buat gambar ya, bentuk batasnya ini di sini X-nya sama dengan 1, yang di sini X-nya sama dengan akar 3. Nah, kemudian untuk batas Y-nya, di sini ada Y sama dengan 1, maka kita buat dulu nih, yang ini Y sama dengan 1 merupakan garis yang sejajar dengan X. Ya, karena garis Y itu sejajar dengan X. Kemudian ada lagi Y sama dengan X, maka garisnya yang warna biru ini. Ya. Nah, maka daerah yang diarsir ya ini, daerah R ini yang saya arsir ini. Nah, maka untuk jari-jarinya itu berarti dari titik 0 ke garis X sama dengan akar 3. Ya, jadi harus digambar dulu. Kalau nggak digambar, nanti kamu nggak tahu titik pertemuannya itu adanya di mana. Ya, maka di sini sebetulnya sudah ketahuan nih titik potongnya. Nah, di sini kalau Y sama dengan 1, tadi kan batas utamanya adalah Y sama dengan 1 kan. Batas Y-nya Y sama dengan 1, karena Y lebih dari 1. Maka di sini saya ambil Y sama dengan 1 untuk kurva yang 1 dulu. Maka Y itu adalah R sin theta. R sin theta sama dengan 1. Berarti R-nya sama dengan 1 per sin theta. Nah, sepersin itu bisa dijadikan cosec theta. Nah, kenapa harus nyari R-nya? Ingat, karena di sini batasnya akan menjadi batas R dan juga theta. Kalau nggak dirubah dalam R dan theta, itu nanti belum bisa. Ya. Nah, kemudian yang kedua di sini X sama dengan akar 3. Nah, kalau X-nya di sini akar 3 berarti R cos theta sama dengan akar 3. Nah, berapa nilai R-nya? Maka bisa didapatkan
akar 3 kosek akar 3 sekan theta. Nah, di sini sudah dapat nih batas R-nya 2, yaitu batas R sama dengan kosek theta dan R sama dengan akar 3 sekan theta. Nah, saya tanya nih, kenapa kok di sini nggak pakai Y sama dengan X? Coba, kenapa nggak pakai Y sama dengan X? Ini yang saya pakai Y sama dengan 1 dan X sama dengan akar 3. Gimana? Ada yang bisa jelaskan? Karena sinar yang dari pusat itu Mm-mm. ketemu garis Y sama dengan 1 duluan, terus baru abis itu ketemu garis X sama dengan akar 3. Pertama, dia bertemu dengan garis Y sama dengan 1. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan X sama dengan akar 3. Ya, betul. Ya, karena si sinarnya itu yang warna biru tuh, garis yang warna biru. Nah, si sinar itu datangnya dari titik pusat 0,0. Nah, kalau dia harus menembus si daerah yang saya arsir warna kuning ini, maka si sinar ini pertama kali dia akan menembus garis Y sama dengan 1. Dia nggak menembus garis Y sama dengan dulu, dia akan sejajar dengan garis Y sama X sama dengan 1. Kenapa yang X sama dengan akar 3? Alasannya, padahal dia di sini ngelewatin loh. Ini kan ada garis nih yang warna merah, terus dia dipotong nih sama yang garis warna hijau. Nah, terus kenapa dong nggak ngelewatin yang X sama dengan 1? Karena yang daerah X sama dengan 1 itu belum diarsir. Nah, betul. Karena arsirannya itu yang hanya yang warna kuning ini, dan yang X sama dengan 1 ini adanya di titik potong antar kedua Y sama dengan X dan Y sama dengan 1. Maka si sinar ini dia pertama kali bertemu dengan Y sama dengan 1 nih, dan yang keduanya akan bertemu dengan X sama dengan akar 3. Maka mencari batas R-nya itu ya dengan Y sama dengan 1 dan X sama dengan akar 3. Nah, kalau sudah dapat si batas R-nya, maka kita perlu mencari batas. Ini kan sudah dapat nih batas R-nya. Batas tetanya gimana? Nih, saya blok nih. Nah, kalau di koordinat kartesius dan koordinat polar, itu untuk mencari sudut itu sebetulnya bisa dengan sin, cos, atau tangan. Tapi dilihat dulu posisi sudutnya adanya di mana. Nah, kalau ini gimana? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa saya pakainya 1 per akar 3? Maka di sini boleh. Kan kalau kita pakai tan kan rumus tan kan depan samping. Nah, nilai depannya diketahui tuh tangan. 1. Betul. Terus yang di samping sudut atau di samping theta itu akar 3. Jadi makanya akar 3. Iya, Bu. Jadi makanya rumusnya jadi 1 per akar 3 depan per samping. Depan miring demi sami desa tan depan samping. Iya betul. Berarti benar sekali jawabannya. Jadi kan kita mau mencari sudut ya. Kalau sudut itu kita bisa pakai sin, cos, dan tan. Tadi saya udah bilang. Nah, maka tapi dilihat dulu yang diketahui yang mana. Nah, di sini ini yang diketahui adalah kan sudutnya tadi dari 0,0 ya, searah dengan si sinar ini. Maka dia depannya ini adalah 1. 1 itu dari
sini nih, dari sini ke sini itu sampai Y sama dengan 1, maka di sininya 1. Nah, kemudian yang di sini ini adalah akar 3. Akar 3 itu dihitungnya dari 0 ya, bukan dari X sama dengan 1 ya, tetapi dari 0,0 sampai X sama dengan akar 3. Maka sampingnya ini adalah akar 3. Nah, berarti untuk mencari tangannya itu adalah 1 per akar 3. Jadi sama dengan 1/3 akar 3. Nah, dilihat dulu ini ada di kuadran berapa. Kalau di daerah sini berarti adanya di kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti sudutnya antara 0 sampai 90. Ya. Nah, maka di sininya diambil yang 30 derajat berarti tetanya. Kalian bisa cek tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai tangan tapi hasilnya misalkan negatif, ya itu cari lagi. Berarti bukan di kuadran 1. Bisa kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tangan yang negatif adanya di kuadran berapa? Misalnya dapatnya tangan theta sama dengan min setengah. Ada di kuadran berapa tuh kalau tangannya? Misal ya, ini tangan tetanya sama dengan min setengah. Maka dia ada di kuadran berapa? Kuadran berapa? Kuadran 2, Ini kan bukan? kuadran 1. Ini kuadran 2. Kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. 3. Bisa. 3. Semua sin. Nah, kuadran 2 betul. Kuadran 3 salah. Sama Kuadran 4 bisa, 4. Bu. Jadi kemungkinannya, ya kemungkinannya antara di kuadran 2 dan kuadran 4. Karena kalau di kuadran 1 itu semuanya positif. Jadi mau sin, mau cos, mau tangen, mau kosekan, itu semuanya positif kalau di kuadran 1. Nah, kuadran 2 itu adalah sinnya yang positif. Berarti selain sin itu kan negatif. Nah, berarti tangan itu di sini negatif. Berarti ada kemungkinan ada di kuadran 2. Kemudian yang kuadran 3 itu di sini tangan yang positif. Nah, justru di kuadran 3 dia nilainya positif. Kuadran 4 ini adalah cos yang positif. Nah, berarti selain cos, dia akan bernilai negatif. Nah, berarti untuk tangen theta, kalau min setengah, berarti kemungkinannya ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Gitu. Nah, kalau sudah dapat batas R-nya, sama batas tetanya berarti tinggal diintegralkan. Berarti batas tetanya mulai dari berapa sampai berapa? 30 derajat ini berarti dia batas bawah apa batas atas? Batas bawah apa batas atas? Batas bawah, Bu. Batas bawah, Bu. Batas bawah. Kenapa pun disebut batas bawah? Nah, terus batas atasnya berapa dong? 45, Bu. Kenapa 45? Karena kan yang diambil dari sinar yang dari pusat itu dia sudut yang terkecil sama sudut yang terbesar yang memuat si daerah yang diarsir itu. Ya, oke. Berarti Y sama dengan X itu dia tepat memotong si kuadran 1 itu menjadi 2 bagian ya. Karena ini kalau Y sama dengan X berarti dia tepat nih di sininya. Nah, maka ini langsung yang ini adalah 45 derajat. Berarti batasnya dari 30 derajat atau pi per 6 sampai 45 derajat.
Nah, berarti sudah ada batas R-nya dan juga sudah ada batas tetanya. Tinggal diintegralkan. Nah, berarti untuk mencari fungsinya di sini, nah berarti kan di sini nih gini, R itu sebenarnya bisa semua fungsi yang ada di R. Tapi kalau saya bilang di sini nggak disebutkan fungsinya itu berapa, maka di sini langsung aja dianggapnya adalah satu. Berarti ini satu kesatuan semuanya. Tapi kalau saya ambil sampel misalnya di sininya X kuadrat ditambah Y, ya berarti gunakan yang X kuadrat ditambah Y. Artinya X kuadrat ditambah Y itu ada di dalam daerah ini. Ya, nah berarti kalau nggak ada langsung diintegralkan aja. Nah, berarti tadi batas R-nya adalah kosekan theta dan akar 3 sekan theta. Tadi sudah. Nah, kemudian batas sudutnya adalah pi per 6 dan pi per 4. Nah, di sini tadi ya, kalau dari koordinat kartesius ke koordinat polar itu integralnya diganti, maka diganti dengan R, dr, d theta. Nah, maka di sini tinggal diintegralkan yang R-nya dulu, baru diintegralkan yang theta. Sampai sini paham? Maka di sini, nah ini integralnya sama ya kayak yang tadi. Nah, buat yang belum paham, mungkin saya agak review di gambarnya. Jadi di situ tadi integralnya berapa? Saya lupa. Oh, 1 akar 3, 1 sampai akar 3, dan 1 sampai X. dy dx. Nah, buat yang belum paham ini konsep utamanya dulu ya. Nah, kalau hitungan integralnya itu sama dengan integral lipat 2-nya yang bukan persegi panjang. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan yang di dalam ini Y ya, maka kita bisa menentukan batas Y-nya. Y-nya itu lebih dari sama dengan 1 yang ini, kemudian kurang dari sama dengan X. Nah, kemudian yang batas X-nya itu yang luar, maka X-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan akar 3. Nah, batas ini kalian harus gambarkan dulu untuk menentukan jari-jari dan juga tetanya. Nah, kalau misalnya kita gambar, nah sekarang batas Y-nya dulu. Berarti batas Y-nya, Y sama dengan 1 itu dia sejajar dengan sumbu X. Maka di sini kurang ke atas. Nah, ini adalah Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan X, dia gambarnya akan seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, kalau sudah buat yang garis Y-nya, sekarang kita buat garis yang X-nya. Berarti ini X sama dengan 1 ya. Karena di sini 1, ini 1, dia akan berpotongan nih di sini nih. Miring, tangan saya yang miring nih. Oke, nah ini adalah X sama dengan 1. Kalau X akar 3 berarti kurang lebihnya ada di sini. Nah, ini X-nya sama dengan akar 3. Nah, maka daerah yang diarsir ini adanya di sini nih. Nah, ini adalah R ya. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah daerah R. Kita sudah tahu daerah yang mau kita cari ini tuh yang ini. Nah, sekarang untuk mengetahui ya, untuk mencari si batas R dan juga tetanya, kita misalkan ada sinar yang datang dari sini nih.
Nah, sinar yang datang dari sini itu dia akan memancar ke sini. Nah, kalau sinar kan dia pusatnya satu ya, kayak senter yang lagi dinyalakan, maka di sini dia akan bertemu dengan garis yang mana dulu? Maka dia akan bertemu dengan garis yang ini dulu nih, garis Y sama dengan 1. Nah, maka kita buat Y sama dengan 1. Nah, Y-nya itu apa tadi? Y sama dengan apa kalau dalam koordinat polar? Sin apa cos? Nah, R sin theta sama dengan 1. Ya, Y-nya ini diganti dengan R sin theta sama dengan 1. Berarti R-nya sama dengan 1 per sin theta. Nah, 1 per sin theta tadi apa? Tinggal cari identitasnya. Nah, setelah si sinar ini dia bertemu dengan garis Y sama dengan 1, maka dia akan bertemu atau memotong garis X sama dengan 3 yang ini. Nah, Nah, dia akan memotong garis yang ini. Kenapa kok enggak yang X sama dengan 1? Karena si X sama dengan 1 itu tidak termasuk batas dari daerah yang diarsir ini. Nah, maka yang kedua adalah X sama dengan akar 3. Nah, kalau X sama dengan akar 3 berarti R cos theta sama dengan akar 3. Tinggal dicari R-nya sama dengan akar 3 per cos theta. Tinggal dicari identitasnya. Berarti di sini kita sudah punya batas R dan juga R1 dan R2 atau batas atas dan batas bawah. Nah, kalau sudah mendapatkan batas R-nya, PR kita sekarang adalah mencari batas tetanya. Batas theta itu ya ini luasnya si sinar ini dia memotong si daerah yang saya arsir ini. Berarti kan perbatasannya dia itu dari sini kan, dari sini ya yang ini sampai yang ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut 0, berarti yang besar ini adalah 45 derajat ya, ini. Kemudian yang kecil ini, nah yang ini berarti ini perlu dicari. Kalau yang ini kita sudah punya nih ya. Nah, tinggal yang ini. Yang Y sama dengan dari 0 sampai Y sama dengan X itu adalah 45 derajat. Berarti theta yang pertama itu adalah 45 derajat. Kemudian yang kecil ini, nah ini perlu dicari dari 0 sampai yang garis yang kecil ini. Berarti di sini besarnya sama dengan 30 derajat. Gimana tadi cara nyari untuk mendapatkan si 30 derajat? Theta sama dengan 30 derajat. Dilihat dari mana? Yaitu menggunakan segitiga dalam triple Pythagoras. Berarti misalkan ini sampingnya dan yang ini adalah depan. Berarti yang di sini adalah panjangnya 1, yang ini adalah panjangnya akar 3. Berarti kita bisa gunakan tangen theta sama dengan 1 per akar 3. Nah, di sini bisa didapatkan yang 30 derajat. Nah, berarti kita sudah punya jari-jari dan juga sudah punya theta. Langsung kita integralnya kita rubah dalam bentuk polar nih, dari 30 derajat sampai 45 derajat. Kemudian di sininya R ini adalah dr d theta. Nah, untuk menentukan batas bawah nih ya, dari Y sama dengan 1 dan X sama dengan akar 3, yang atas yang mana? Yang Y sama dengan 1 atau X sama dengan akar 3?
Dari 1 per sin theta atau akar 3 per cos theta? Yang mana batas atasnya? Yang mana batas atasnya? Nah, sini sudah ada ya, batas atasnya itu yang akar 3 sekant theta, kemudian yang ini adalah kosekan theta. Berarti cara ngambilnya gini. Ini kan akar 3 tangen theta dari yang ini ya. Berarti kan batasnya dari X sama dengan akar 3 sama Y sama dengan X. Berarti itu gini. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Maka kalau ada batas seperti itu berarti kanan dikurang kiri atau atas dikurang bawah. Gitu ya. Ini berarti yang kanan, ini berarti yang kiri. Gitu. Berarti yang atas itu yang akar 3 cos theta dan yang bawahnya itu adalah yang 1 per sin. Alhamdulillah dulu kesehatan Ibu. Selamat datang kembali Bu Mekar. Saya bilang namanya Bu Mekar tuh orang yang paling safety, saya yang paling nggak safety. Saya tuh yang paling nggak ini kan Pak Abdul, ya hasilnya alhamdulillah.
jadi bergejala Pak Agus gitu. Makanya sempat dirawat kan kemarin saya di rumah sakit sama Eon satu ruangan. Suami Oke, masih ada pertanyaan? Yang ini sudah ya, udah paham belum? Yang belum paham ditanya lagi. Nanti biar enggak, ini hitungannya ada, silakan nanti dipelajari. Sama kok dengan yang integral lipat 2 yang bukan daerah persegi panjang. Nah, ini juga. Boleh, silakan. Nah, itu kan yang dihitungannya kan jadinya setengah dikali 3 tan theta min kotan theta kan Bu. Setengah dari mana nih? Oh, yang ini. Lanjutan integralnya. Iya Bu. Oke, bentar-bentar saya back dulu. Ini akan rentan nggak sih Bu? kalau yang saya alami ya. Ya, di sini udah Udah. setengah R kuadrat, betul. Ya. Enggak ya. Iya benar. Kemudian batasnya adalah kosekan theta sampai akar 3 sekan theta. Ya. Nah, terus disubstitusikan batas atasnya. Nah, berarti di sini yang akar 3 sekan theta kuadrat dikurangi setengah kosekan theta dikuadratkan. Sampai sini sudah? Iya. Nah, kemudian ini Tapi bukan nggak boleh divaksin dulu ya. di sini setengahnya saya keluarkan nih. Jadi karena kan ini koefisien ya, boleh kok dikeluarkan jadi setengah integral gitu. Iya Bu. Boleh. Kemudian nah, kemudian di sini akar 3 dikuadratkan itu hasilnya 3. Kemudian sekan kuadrat theta. Dikurangi ini kosekan kuadrat theta di theta. Nah, sampai sini paham? Paham Bu. Oke. Kemudian setelah R-nya selesai diintegralkan, tinggal diintegralkan yang tetanya. Nah, mungkin kalau yang sekan kuadrat theta ini gimana cara mengintegralkannya? Ada nggak integral sekan kuadrat theta? Karena di itu ya. Iya, padahal nggak ada riwayat kan. Jadi sampai Integral yang di trigonometri. Ini dong. 5 kali. Dokter ulang lagi kok. Ya, terus masuk ke hitungan yang selanjutnya Bu. Ini langsung ya, karena ini integral biasa sih. Cari aja integral sekan kuadrat theta. Kemudian dikurangi kotangan theta. Kemudian tadi batasnya berapa? Pi per 4 sama pi per 6 ya. Nah, Iya Bu. setelah itu tinggal disubstitusikan. Nah, Nah nih, yang mana? yang ini kan 3 tangan theta min kotangan theta. Ini kok yang di sini 3 ditambah 1 ya Bu? Kan bukannya kotan di kuadran 1 itu plus semua Bu. Oke, sebentar. Tadi apa nih terakhirnya? 3 tangan theta dikurangi kotangan theta ya. Setengah 3 kotangan theta. Bener nggak? 3 tan theta. Oh, tangan. Oke. Kotangannya yang belakang ya. Iya Bu. 3 tan theta dikurangi kotangan theta dengan batasnya pi per 6 sama pi per 4. Apa kebalik? Oh, benar ya. Oke. Ini berarti setengah, kemudian 3 tangan pi per 4 dikurangi kotangan pi per 6 dikurangi ini dikurung aja. Berarti di sini 3 tan pi per 6 pi per 4. Salah ya. Ini pi per 4. Ini pi per 4. Ini pi per 6 dikurangi kotangan pi per 6.
Nah, berarti di sini setengah. Nah, ini tan pi per 4 berapa? 1, Bu. Nanti ditulis itu ya. Pekerjaan-pekerjaannya ya. Ditulis saya biar saya nanti kalau pas ibu datang enggak polos. Pi Ada per ada 4. target-targetnya. Jadi udah sehat lah semuanya. Lama bro, hampir 1 ya? Tan Iya, 1. Ya, 1. 3 kali 1 dikurangi. Nah, pi per 4 berapa? Kotangan. 1 juga. siap. Ya. 1 apa min 1? 1. 1 kan kotangan itu kan sepertangan kan, Bu. Iya. Berarti 1 per 1. Berarti Nah, ini 1 ya. hmm. Dikurangi. Yang ini pi per 6. 3 dikali tan pi per 6. 1/3. Insya Allah. Makasih, Bu. Berapa? 1/3. 1/3 akar 3, Bu. Oh, 1/3 akar. Cek lagi. Dikurangi kotangan pi per 6. Ya, kotangan. Mana kalkulator? Berapa? Akar 3 bukan? Itu per min apa plus? Plus, Bu, karena di kuadran 1 kan semuanya plus. Ya. Berarti untuk yang kotangan pi per 6 berapa? Kan 1 per tangan ya, sepertangan berarti 1 per akar 3 per 3. Nah, hitung tuh berapa? Akar 3, Bu. Akar 3 kan 1 per akar 3 per 3. 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Oke, akar 3 ya. Berarti setengah. Ini 2 dikurang 1. 3 dikurang 1 dikurangi ini akar 3 dikurang akar 3. Yang belakang 0 ya berarti ya. 1 ya jawabannya ya. Bener nggak? Iya, Bu, 1. Berarti ini ada yang keliru ya. Oh, saya pas ya. Oh ya, oke. Nanti saya kasih not aja. Benar jawabannya 1. Ini ya, udah ada perbaikannya. Ini yang nomor 1. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Mana lagi yang mau dibahas?
bahas UTS aja, Bu. Sistemnya mau gimana? Oh, UTS. Oke. Saya tutup share screen dulu ya. Saya tak lihat soalnya. Saya lupa urutannya. Sekalian saya kasih kisi-kisinya aja ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Udah dikasih kisi-kisi. Oke, sebentar. Pak naruhnya di mana? Email. Oke, yang pertama, turunan fungsi dua variabel. Dengan cara limit. Jadi kalian membuktikan, jadi kalian mencari turunan dari sebuah fungsi, tapi saya maunya pakai limit. Apa lu joget-joget? Laporan dari Bu Trik. Kekirim ke kamu? Belum? Bukan kamu juga dikirimin? Oh, Bu Trik berarti ya? Bukan kamu? Bukan. Oke, udah. Yang kedua, mencari nilai ekstrim dengan satu kendala. Ini berarti videonya udah pernah saya share deh kayaknya deh. Mencari nilai ekstrim dengan satu. Udah saya share belum ya yang ada satu kendala? Kayak udah ya? Ya, yang dengan satu kendala. Kemudian turunan berarah. Kemudian nilai maksimum minimum. Terus aturan rantai. Turunan berarah. Tadi udah ya turunan berarah ya. Oke. Tadi udah maksimum minimum. Aturan rantai udah. Kendala sudah.
mencari gradien, terus titik ekstrim yang tanpa kendala, terus turunan tingkat tinggi dari fungsi dua variabel. Udah. Apa aja tadi, bisa diulang? Yang pertama mencari turunan fungsi dengan limit. Ya. Yang kedua mencari nilai ekstrim dengan satu kendala. Ya. Yang ketiga turunan berarah. Iya. Yang keempat nilai maksimum dan minimum. Iya. Yang kelima aturan rantai. Oke, bentar. Yang keempat tadi maksimum minimum, tapi ada soal ceritanya ya. Misalnya ada kok di contohnya itu yang maksimum minimum ada contohnya. Saya udah pernah contohkan. Yang misalnya mencari maksimumnya berapa, bilangan maksimumnya atau volume maksimumnya atau luas maksimum. Tapi masuknya maksimum minimum. Oke, lanjut yang kelima apa lagi? Ada aturan rantai. Ya, oke. Yang keenam mencari gradien. Apa tadi? Gradien? Iya, Bu. Bentar. Mana tadi? Ya, gradien. Oke. Terus yang ketujuh ada titik ekstrim tanpa kendala. ya. Yang kedelapan ada turunan tingkat tinggi fungsi dua variabel. Ya, terus ada satu lagi. Mana tadi? Ketinggalan tadi. Pembuktian turunan. Berarti kalau pembuktian turunan bisa pakai yang limit. Ya, pembuktian turunan fungsi dua variabel. Itu. Oke, Bu. Ya, berarti nanti soalnya langsung saya buatkan asesmen ya pas di hari Selasanya. Jadi nggak usah nunggu saya online. Kalau di asesmennya sudah muncul langsung saja dikerjakan. Kemudian nanti disiapkan lembar jawabannya, tulisannya yang jelas ya. Kalau nggak bisa dibaca, saya nggak mau baca karena saya koreksinya online. Jadi diusahakan tulisannya yang rapi. Terus nggak plagiat. Plagiat itu artinya nyalin jawaban teman. Itu saya bisa tahu. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Soalnya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Dan tidak beranak. Alhamdulillah, makasih, Bu. Iya. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau dibahas? Nanti misalkan di materinya semua udah ada videonya ya. Pokoknya nggak ada yang saya tinggal itu. Tapi kalau ada yang belum saya share, bilang aja nanti biar saya share. Kalau saya lihat di Teams-nya sih udah. Tapi yang pengali Lagrange udah belum? Pengali Lagrange 1 kendala dan 2 kendala. Oh, belum. Wait. Jadi kalau pengali Lagrange itu ini videonya ya, daftar.
Oh, ini nih. Saya ulas sedikit ya pengalih Lagrange dengan satu kendala. Nanti saya share lagi untuk yang 2 kendala itu untuk pengetahuan aja, tapi nggak saya keluarkan di UAS karena nanti ketemunya di mata kuliah medan elektromagnetik ya. Takutnya nanti kalian butuh, nanti kalian setidaknya tahu dasar untuk pengalih Lagrange-nya. Lobet. Mungkin kalau ada yang mau dibahas lagi yang tadi-tadi atau dari yang kisi-kisi. Bu, izin nanya Bu, yang mencari gradien itu yang mana ya Bu? Yang turunan berarah dan gradien. Oh, oke Bu, ya Bu. Terima kasih Bu. Halo? Sinyalnya putus-putus. Oke. Saya share dulu ya. Nggak kelihatan belum screen-nya? Belum, Bu. Belum Bu. Belum. Sinyal. Udah? Udah, Bu. Oke. Nah, ini salah satunya, ini untuk yang metode pengalih Lagrange satu kendala. Berapa luas daerah terbesar? Nah, ini maksudnya mencari maksimumnya. Berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya itu 2. Jadi di sini dikasih satu clue, yaitu panjang diagonalnya ini sama dengan 2. Nah, kalau luas daerah persegi panjang ya,
luas darah persegi panjang kan X kali Y. Nah, itu panjang kali lebar ya kan, itu udah rumus umum lah. Panjang kali lebar, atau nah di sini saya anggapnya adalah X kali Y. Maka si diagonal itu bisa dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Oke ya. Nah, kemudian berarti ini nih dari dua fungsi ini, luas dan diagonal, ini bisa dijadikan dua fungsi. Fx, y-nya sama dengan x kuadrat, dan gx, y-nya ini fungsi yang kedua yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Dapat dari mana? Untuk menghilangkan si akarnya ini, jadi duanya ini dikuadratkan, jadinya kan 4. Jadi x kuadrat plus y kuadrat dikurang 4. Nah, ini tahu dong apa ini del fx, y. Ya kan? Kemudian di sini di lambda dikali g fungsi yang kedua gx, y. Nah, si fx-nya ini ya, ini tuh di materi sebelumnya sudah saya pernah, yaitu turunan x dan juga turunan y. Ya, turunan terhadap x-nya sama dengan y, turunan terhadap y-nya sama dengan x. Maka y, x sama dengan lambda dikali gx, y-nya adalah turunannya ya. Turunannya yaitu 2x ditambah 2y, atau turunan terhadap x-nya sama dengan 2x, turunan terhadap y-nya sama dengan 2y. Nah, kalau kita buat persamaan, maka y sama dengan x, y sama dengan lambda kali 2x atau 2 lambda x, ini jadi persamaan 1. Kemudian yang x-nya berarti x sama dengan 2 lambda y. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, setelah kita eliminasi substitusi, ya, dapatlah x-nya ini adalah plus minus akar 2, dan y-nya ini adalah plus minus akar 2. Nah, mungkin coba saya ini kan. Tadi clue-nya adalah luas persegi panjang dengan diagonalnya 2, ya kan? Nah, maka di sini ada persegi panjang dengan diagonalnya ini adalah 2. Berarti di sini panjangnya kita anggap sebagai x dan ini adalah y. Maka luasnya sendiri adalah xy. Kemudian diagonalnya, nah diagonalnya di sini bisa didapat dari akar atau triple Pythagoras x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Atau x kuadrat ditambah y kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka yang ini kita yang luasnya, maka di sini kita punya dua fungsi, fx, y-nya sama dengan x kali y. Kemudian yang fungsi yang kedua, x, y-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ya. Nah, ini ada dua fungsi. Nah, kemudian untuk mencarinya ini diturunkan dulu. Ini del f x, y. Ya. Nah, ini sama dengan lambda dikali del g x, y. Tadi kayaknya ketinggalan delnya. Nah, ini turunan terhadap x, turunan terhadap y. Berarti turunan terhadap x-nya sama dengan y, dan turunan terhadap x-nya turunan terhadap y-nya sama dengan x. Nah, ini bisa dilihat di materi yang sebelumnya tentang maksimum minimum, yang gradien ya, gradien. Nah, ini sama dengan lambdanya ya dikali, sekarang yang g-nya kita turunkan. Berarti turunan x jadinya 2x, kemudian turunan y-nya adalah 2y. Nah, kita buat ekivalen. Nah, kalau kita buat ekivalen, maka y-nya sama dengan 2 lambda x, dan x-nya sama dengan 2 lambda y. Sampai sini paham? Untuk mendapatkan y dan juga x-nya.
Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau sudah kita mendapatkan si dua fungsi ini, dua persamaan ini persamaan satu dan ini persamaan yang kedua. Nah, untuk mendapatkan si kedua persamaan ini, maka kita eliminasi. Nah, ini sudah ada proses eliminasinya. Didapatlah dua titik, yaitu X-nya adalah plus minus 2 akar 2 ya, plus minus akar 2 dan Y-nya juga plus minus akar 2. Maka di sininya sama dengan plus minus akar 2 dan Y-nya sama dengan plus minus akar 2. Berarti ada berapa titik kemungkinannya? 4, Bu. 4, berapa aja? X1-nya sorry. Ada 2, Pak, ada 4. Berarti titik pertama akar 2, akar 2 ya. Kemungkinan yang kedua akar 2, min akar 2 ya. Kemudian min akar 2, akar 2, min akar 2, min akar 2. Nah, ini ada 4 titik dari si 2 titik ini. Karena di sini ada plus minus, di sini juga plus minus. Nah, maka karena kita sudah mendapatkan si titik-titik ini, nah di sini ada kemungkinannya adalah akar 2, akar 2. Sekarang kalau kita misalnya gunakan yang yang kedua, ketiga, keempat, nggak bisa ya, karena kan di sini ukuran itu kan nggak bisa negatif. Nah, maka di sini diambil yang positif-positif nih, akar 2, akar 2. Nah, setelah itu kita punya sebuah persegi nih, X-nya akar 2 dan Y-nya akar 2. Berarti luas maksimumnya adalah akar 2 dikali akar 2. Kenapa yang 2, 3, 4 ya tadi panjang itu nggak bisa negatif. Nah, maka didapatlah yang ukuran maksimumnya. Nah, gitu caranya. Jadi bisa menggunakan yang del F ya, sama dengan delta dikali del G-nya. Jadi akan ada dua fungsi di situ. Maka kalian akan menemukan dua persamaan yang bisa dieliminasi. Nah, nanti soalnya yang tadi saya bilang maksimum itu, soalnya kurang lebih seperti itu. Jadi mencari luas maksimum atau volume maksimum atau bilangan terbesar gitu. Ada contoh soalnya lagi nggak? Oh nih. Ini menentukan nilai ekstrim dengan satu kendala. Nah ini ya, tentukan nilai ekstrim dari fungsi x, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat dengan kendalanya adalah sebuah elips ya, x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah sama dengan yang tadi, jadi ada dua fungsi, y kuadrat min x kuadrat dan G-nya adalah 1/4 x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Dicari kedua turunannya, turunan terhadap x dan turunan terhadap y dari dua fungsi tersebut. Kalau sudah, maka dapat diekivalenkan. Nah, kalau sudah diekivalenkan, berarti akan menemukan si dua persamaan ya, antara min 2x, nah kita coba oret-oretkan.
apa tadi fungsinya? Fx y kuadrat min x kuadrat nih, fx, y-nya sama dengan y kuadrat min x kuadrat, kemudian f g. X, y-nya sama dengan 1/4 x kuadrat. 1/4 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Atau ini bisa kita rubah jadi 1/4 x kuadrat ditambah y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, coba cari turunannya dulu. Ya, untuk del f-nya, del f x, y-nya sama dengan delta dikali del g x, y-nya. Nah, cari turunan terhadap x-nya berapa? Turunan terhadap x berapa? Min 2x. Min 2x, turunan terhadap y-nya 2y. 2y. Oke, sekarang turunan g-nya terhadap x, g-nya terhadap x Setengah x. Setengah y. ya, turunan terhadap x berapa? Setengah x apa setengah y? Setengah y, Bu. Turunan terhadap x. Setengah X, Bu. Setengah x. Setengah x, oke. Ditambah koma. Sekarang turunan terhadap y-nya jadi 2Y, Bu. 2y. Nah, berarti kita buat persamaan ya. Berarti min 2x sama dengan setengah lambda x. Kemudian yang kedua adalah 2y sama dengan 2y. Nah, jadi gimana menentukan si x dan y-nya? Nah, sampai situ paham? Ada satu lagi nggak persamaannya? Oh, sorry. Gedein dulu. Nah, ini ada persamaan yang 1/4 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kok yang tadi nggak masuk yang apa tadi? Jari-jarinya. Ini apa diagonal? Coba yang ini. Oke, anggaplah ya di sini untuk persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nah, setelah itu tinggal kita cari untuk x dan juga y-nya. Nah, kita lanjut dulu, coba kita lihat. Kalau misalnya kalian gunakan yang 2y sama dengan 2 lambda y, ini lambdanya ketinggalan. Ini lambda. Dua lambda y. Nah, jadi ada persamaan 1 sama persamaan kedua. Nah, caranya kalau misalnya ini langsung dieliminasi kan nggak bisa ya, atau disubstitusi nggak bisa ya. Nah, maka gimana caranya? Jadi untuk persamaan 2-nya yang 2y sama dengan 2 lambda y ini bisa dibuat jadi 0. Jadi menggunakan teknik substitusi. Nah, jadi di sini 2 lambda y-nya itu kan sama dengan ini dikeluarkan di faktor ya, 2y sama dengan 2 lambda y.
Maka 2Y-nya itu dikeluarkan, jadinya dikali dengan 1 min lambda. Jadi sama dengan 0. Pas di sini nih. Nah, maka di sini didapatkan 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan yang awal, ya, persamaan yang ini 1/4 X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 1, maka kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Maka nilai X-nya itu adalah akar 4. Akar 4 itu adalah plus minus 2. Jadi bisa 2,0 atau min 2,0. Nah, itu untuk mendapatkan nilai X dan Y. Nah, kemudian yang tadi, yang kedua ini 1 min lambda sama dengan 0, maka lambdanya adalah 1. Nah, substitusi ke persamaan yang pertama ini, min 2X sama dengan setengah lambda X. Maka lanjutannya belum. Nah, di sini kalau untuk yang kedua ini dia akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 0. Karena yang si kedua fungsi ini nggak bisa langsung disubstitusi. Berbeda dengan yang ini tadi. Yang ini dia bisa dieliminasi dan substitusi. Karena di kedua fungsinya ini ada variabel X dan juga variabel Y. Kalau yang ini, persamaan pertama dia hanya ada variabel X. Persamaan yang kedua hanya ada variabel Y. Kalau kita lihat secara kasat mata, itu memang nggak bisa dieliminasi atau substitusi. Nah, maka kita bisa ambil salah satu si fungsi itu untuk bisa difaktorkan. Nah, yang mana yang bisa difaktorkan? Yaitu yang persamaan yang kedua. Lihat yang persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu 2Y sama dengan 2 lambda Y. Nah, di sini ini bisa difaktor nih, 2Y dikurang 2 lambda Y sama dengan 0. Maka di sini kita faktorkan 1 min lambda sama dengan 0. Nah, berarti ada dua kemungkinan nih. Berarti 2Y sama dengan 0 dan 1 min lambda sama dengan 0. Berarti kalau yang ini Y-nya sama dengan 0. Yang ini dapatnya lambda sama dengan 1. Nah, maka Y-nya yang ini bisa disubstitusikan ke sini. Kenapa jadi ada muncul si persamaan yang ketiga yang ini? Karena yang ini bisa disubstitusikan ke sini. Bisa nggak kalau yang di pertama ini, yang di F? Kalau yang di F Y-nya 0, berarti ini min X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat sama dengan 0. X-nya 0, ya kan? Tapi kalau yang ke sini, dia beda. Y-nya itu 0, maka di sini X kuadratnya sama dengan 4. Ya, disubstitusikan. Kemudian setelah itu, untuk yang kemungkinan yang kedua, 1 min lambda, maka kita dapatnya yang nilai lambda. Nah, nilai lambda ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Maka bisa mendapatkan nilai X. Gitu. Jadi ada kemungkinan hasil yang besarnya yang mana? Nah, di sini dia substitusi yang ketiga masuk ke persamaan yang ini. Tadi kan sudah mendapatkan nilai X nih ya. Tadi sudah di sini. Kalau lambdanya disubstitusi ke persamaan 1, kita akan mendapatkan nilai X. Nah, X-nya ini, hasil X-nya ini disubstitusikan ke persamaan yang si elipsnya tadi. Tadi Y-nya juga disubstitusi ke persamaan elips dapat X. Sekarang yang X-nya disubstitusi ke persamaan elipsnya dia dapat Y. Nah, maka akan ada titiknya, yaitu plus Y-nya adalah plus minus 1. Jadi 0, plus minus 1. Jadi koordinat titiknya adalah 2, plus minus 2,0 dan 0, plus minus 1.
Nah, coba di sini. Kalau si Y-nya ini disubstitusi ke persamaan yang ini, 1/4 X kuadrat ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0, berapa dapat X-nya coba? Ini ya, Y sama dengan 0 disubstitusi ke 1/4 X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 1/4 X kuadrat ditambah 0 dikurang 1. Dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 1/4 X kuadrat sama dengan 1. X-nya kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan plus minus 2. Berarti ada titik baru ya, yaitu plus minus 2,0. Nah, dari kemungkinan yang kedua dari lambda ini, kalau lambdanya 1 disubstitusi ke persamaan 1, maka hasilnya berapa? Min 2x sama dengan setengah x. Nah, berarti x-nya berapa? Berarti min 2x dikurangi setengah x sama dengan 0. Nah, dikurangi nih. Berapa? Min 2 dikurangi setengah. Berapa? Berapa min 2 dikurangi setengah? Tes? Woi. Berapa? Min? Min 5/2, Bu. Min 5/2x ya, sama dengan 0. Nah, berarti min 5/2x sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? 0 ya? 0, Bu. Nah, kalau di sini kita dapat x-nya 0, berarti sama yang sama yang tadi. X-nya sama dengan 0 disubstitusi ke elipsnya. Berarti 1/4 X kuadrat ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti ini 0, ini Y kuadrat sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan plus minus 1. Nah, berarti di sini dapat titik 0, plus minus 1. Nah, kemungkinan titik inilah yang akan membentuk si maksimumnya. Nah, tinggal disubstitusikan ke fungsi yang awalnya, yang F-nya. Dari keempat titik ini, 2,0, kemudian min 2,0, 0,1, 0, min 1 disubstitusi ke titik awal. Nah, mana yang paling besar dan mana yang minimum? Maka ini yang dapatnya maksimum, ini dapatnya minimum. Jadi maksimumnya itu ada, nilai maksimumnya itu 1, yaitu di titik 0, plus minus 1, dan minimumnya itu adalah min 4 di titik plus minus 2,0. Nah, ingat ya, perbedaan dari substitusi yang pertama dengan yang kedua tadi. Kalau yang pertama ini, dari kedua persamaan ini, dia sudah ada nilai X dan Y-nya. Jadi sudah ada kemungkinan untuk mendapatkan nilai XY. Tetapi kalau yang di soal yang ini, kedua persamaan ini tidak saling berpotongan. Jadi kita harus berikan potongan itu ke dalam elipsnya. Nah, setelah mendapatkan nilai elipsnya, tinggal disubstitusi ke F-nya. Nah, itu untuk yang kendala. Nanti saya share lagi link videonya. Oke, ada yang mau ditanya?
Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau enggak belum. Mau tanya enggak? Dari saya Nggak ada. cukup, Bu. Oke, yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Yang Oke. Stay, Bu.